Oke, kita lanjut lagi. Penjelasan yang selanjutnya tentang mano yang ada di sebelah kanan dulu deh. Ini adalah mano yang menunjukkan input ya, input bar dari tekanan angin yang ada di botol. Jadi tekanan angin yang ada di botol terdeteksi oleh manometer dalam bentuk bar ya, bukan PSI. Jadi sudah menggunakan bar. Nah ini kalau kita bicara seperti ini udah dah. Kalau kita misalkan seandainya jika tidak ada yang berbicara ini lokal, mungkin semuanya percaya ini ori. Tapi kita tidak bisa begitu. Jujur. Oke, yang selanjutnya ini buat yang awam hati-hati. Nanti ketipu ya. Mano selanjutnya ini adalah mano output regul yang kedua. Nah, tekanan ini akan terlihat juga di sini nih. Jadi refleksinya akan terlihat. Ini untuk memudahkan ketika kita membaca dalam posisi menembak gitu aja sih. Sambil kita menembak, sambil kita bisa melihat ini gerakannya. Refleksinya lah. Ini kita bisa membaca dari sini. Ini adalah regulator yang kedua ya. Jadi regulator pertamanya di sebelah kiri senapan, ini regulator kedua. Kemudian manometer regulator kedua kita satu lagi kita letakkan di sini ya, di bawah sih seperti ini, dan ini digital ya, ini sudah menggunakan digital. Kalau kita mau membaca harus kita hidupkan dulu. Nah, ada 83 bar outputnya ya, 83. Jadi 83 bar itu kisaran mungkin 1000 berapa ya? Coba hitung sendirilah. Nah, sama enggak yang di sini? 83 bar. Sama lah 83. Kan 50 83 hampir ya hampir ke 80, ini 50 hampir ke 100 ya. Oke. Seperti itu. Jadi tekanan regul yang kedua itu bisa dibaca di sini, di samping, dan di belakang sini, di bawah. Oke, kita akan mendemokan cara melepas laras kemudian memasangnya ya. Hati-hati. Kita copot, kita kendorkan bautnya. Tidak usah dilepas semua bautnya, baut L-nya. Ini pakai kunci 5 mili. Tinggal kita cabut saja. Jadi kalau nyabutnya tidak usah diputar karena ini udah sistem kunci dengan menggunakan dengan menggunakan pin ya. Halang, kita cari. Nah itu udah kita copot larasnya. Buat Om Sarif, nah kita lihat, saya zoom dulu ya supaya jelas. Di sini ada pin ya, jadi harus hati-hati cara memasukkannya. Kita kokang dulu. Nah, di sini ada pin nih. Nah, itu ada pin ya. Ini ada pin yang putih ini. Ini pin yang tidak boleh salah memasukkannya. Jadi disesuaikan dengan coakan laras. Nah, ini ada pin. Jadi sesuai dengan coakan laras yang tadi di ujungnya ya. Oke. Nah, coakan laras yang ini nih. Ini diusahakan harus pas dengan yang ini. Jadi tidak boleh dipaksa ya. Jangan sampai
belum pas didorong. Nah, ini bisa rusak pinnya. Jadi harus pas betul, hati-hati. Harus hati-hati banget karena ini dia rawan, bisa jadi dia jebol kalau misalkan didorong paksa gitu. Makanya dikuatkan dengan ada kunci ini. Jadi supaya dia ketika sudah pas dikunci dengan kunci laras supaya tidak dol ke belakang gitu. Cara memasukkannya harus hati-hati. Oke, kita masukkan kembali. Nah, diusahakan kalau untuk memasukkan laras kita copot dulu serobongnya ya, karena serobong ini bisa kendor ya, bisa mengendor, jadinya putarannya tidak bagus. Nah, cara memasukkan larasnya itu lihat di sini sudah ada saya kasih tanda untuk baut ya, untuk baut L ini. Terus betul-betul lurus, kita tidak usah dorong, hati-hati kita tahan di sini supaya tidak nyeplos ya. Nah, pelan-pelan. Nah, ini udah masuk. Kita cek di sini. Nah, ini sudah masuk. Dan masuknya dia nyeplos ya, terlalu ke belakang. Kita dorong sedikit supaya pas. Nah, ketika sudah pas seperti ini baru kita kencangkan bautnya. Oke, seperti itu baru kita pasang serobongnya. Serobongnya juga tidak terlalu tidak terlalu tight ya, tidak terlalu kencang. Jadi menyesuaikan. Ini masih belum, kurang pas ya, belum masuk. Jadi memang kalau untuk unit ini harus betul-betul memperlakukannya dengan hati-hati supaya tidak salah ya. Oke. Harus betul-betul pas. Ya, seperti itu. Jadi harus pas betul ya. Tuh ada lekukannya, kita lihat. Coakannya pas kena pin gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba refleksi daripada output regul yang kedua. Sudah kokang. Ini tidak ada pelurunya jadi aman. Hanya untuk cek refleksinya saja. Dia sangat cepat. Nah, sangat cepat. Sekarang refleksi yang output sebelah kiri untuk regul yang awal ya. Oke, kita lihat. Nah,
Oke, naik. Oke, terlihat ya, dia naik. Jadi refleksinya kalau yang sini memang agak lambat, tapi yang terpenting adalah refleksi output regulator yang di belakang. Yang kedua itu yang dibutuhkan, karena itu yang dibutuhkan untuk transfer angin ke laras, seperti itu. Kemudian ini untuk setelan mikro. Ini setelan mikronya ya. Setelan mikro ini untuk membantu pegas atau per hammer yang ada di dalam tingkat kekerasannya. Semakin kita dorong ya ke sini, dia akan mikronya akan lebih kencang. Artinya dalam putaran power wheel ini dia akan bertambah tuh, dari mulai angka 1 ke angka 2, 2,5 ya, kemudian nah ini semakin tinggi ini power, jadi pegasnya akan semakin keras. Dan ini kita pakai hanya sekedar di angka 8 di 1 ya, di sini di 1 nih. Jadi di 1 aja outputnya atau speednya atau EVS-nya sudah 889. Ini yang terendahnya, bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu. Mungkin itu ya sekedar informasi cara memasang laras, mencopot laras yang baik, artinya yang baik dan benar. Terima kasih.